Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan pergerakan indeks, dan ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ASI, kedua PTBA, ketiga Adro, keempat Indi, dan kelima ONTR. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari ini ditutup turun lagi ya, koreksi lagi ke level harga 5038. Dan terlihat asing hari ini net sell di 448 miliar. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini menutup gap ya, gap yang dia bentuk saat dia breakout 5100 pada hari Senin. Ada potensi nggak? Untuk besok semoga ada rebound ya, rebound terbatas, tapi mungkin juga ya akan menguji ini 5100 untuk besok. Walaupun besok koreksi ya arahnya menguji dinamik support EMA 150 di 5000 yang hari ini dipertahankannya. Volume juga tidak signifikan ya, harusnya ada kenaikan terbatas untuk besok. Terlihat indikator MACD bar chart di bawah 0 sama seperti bar chart hari sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Masih perlu hati-hati karena indeks sudah breakdown dari 5100. Kalaupun besok breakout ya cukup bagus. Kalaupun besok dia naik tapi tidak lebih dari 5100 ya masih berpotensi akan mengarah ke bawah selama belum naik ke 5100. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ASI yang pada hari ini naik 1,8% ke level harga 4.870. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ASI breakout EMA 150-nya. Secara teknikal ASI breakout EMA 150-nya dan tutup di 4.860. Masih bermain di area support. ASI perlu hati-hati karena volume juga tidak signifikan ya, masih seperti volume-volume hari sebelumnya. Walaupun yang Bapak Ibu perhatikan ini bisa lihat bar chart di bawah 0 makin tipis dan indikator MACD garis birunya mulai melandai. Ada potensi ASI kembali rebound atau ada potensi ASI kembali melanjutkan kenaikan, minimal menutup gap di 4.895 ya, menutup gap di 4.895. Dan juga ASI ini ada sentimen positif ya. Ada penghapusan pajak untuk kendaraan baru ya. Jadi arah terdekat ASI akan menutup gap atau menguji resisten gap di 4.895 sampai 4.900. Cukup lebar juga lah ya setway ASI ini di 4.740 sampai 5.500. Dan ada gap juga di 5.685. Jadi seperti itu aja ya untuk ASI. Terlihat juga volume tidak signifikan ya. Masih ya kemungkinan ASI akan bermain di range sini aja nih. Di 4.740 ini sampai 5.000. Kalau dia mampu breakout dari EMA 60-nya nih ya cukup bagus. ASI bisa ke 5.400 dan menguji EMA 200-nya. Jadi seperti itu aja untuk ASI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada PTBA yang pada hari ini ditutup juga turun tipis 0,98% ke level harga 2020. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, penurunan hari ini PTBA tidak disertai volume karena memang volumenya tidak signifikan ya. Masih seperti volume hari sebelumnya. Tapi candle hari ini PTBA menutup penuh candle hari sebelumnya. Apakah ada potensi untuk rebound ya? Bisa aja Bapak Ibu. Tapi yang pasti besok kemungkinan akan menguji lagi supportnya di 2000 sampai 2010 ini. Kalau ini di breakdown ya arahnya menutup gap di 1970. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bar chart di bawah 0 juga makin tipis dan indikator garis biru mulai melandai. Semoga besok bisa rebound ya, minimal dia ke 2050 ini aja dulu, 2050 sampai 2060. Untuk PTBA ya naiknya sekitar 1-2%-an ya. Kalau naik 2%-an cukup bagus nih besok PTBA. Ada potensi menguji 2080 sampai 2100. Ada EMA 150-nya di situ. Jadi seperti itu aja untuk PTBA.
Range sideways PTBA juga cukup lebar ya, di 2000 sampai 2200. Jadi sekitar 10%. Apakah bisa spekulasi buy di PTBA di harga sekarang? Ya bisa aja Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy. Tapi perlu hati-hati ya, cut loss-nya di ini aja. Kalau mau dalam bisa di 1800, di 1900. Terdekatnya aja di EMA 150 di 2090 sampai 2100 di 4,6%. Masih besar cut loss-nya ya. Jadi sesuaikan aja ya Bapak Ibu. Kalau saya seperti ini karena jaga-jaga, tapi dengan resiko kalau ke trigger ke bawah ini ya cukup dalam cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah gap-nya ini aja juga bisa. Siapa tahu dia mantul dari pas menutup gap langsung kembali ke atas, ya Bapak Ibu bisa cut loss di 1950. Jadi potensi kalau Bapak Ibu cut loss di 1950 ya potensinya masih besar profitnya ya. Cuma ya kemungkinan juga ke trigger lebih dekat ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja kita kesam ke ketiga, ada Adro yang pada hari ini ditutup turun tipis 1,31% kalau harga 1130. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal kita hapus dulu. Adro secara teknikal akan menguji 1100 sampai 1080 ya. Arah Adro akan menguji 1100 sampai 1080. Terkecuali besok Adro mampu rebound dan tutup minimal di 1170. Ya, ada potensi bagus untuk mengarah ke resisten kuatnya atau resisten sideways-nya di 1230. Kalau besok ternyata Adro kembali koreksi, ya seperti saya tadi bilang arahnya ke 1100 sampai 1080. Apakah bisa spekulasi buy? Ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu. Cut loss-nya kalau nggak mau ketinggalan kereta, ya bisa cut loss di 1050 dengan potensi cut loss di 6%. Kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan, ya ke resisten terdekatnya, ke resisten sideways-nya aja pasang target di 1230 di 9%. Jadi seperti ini ya strategi saya kalau mau beli Adro. Jadi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli Bapak Ibu dan teman-teman. Ini cara saya kalau mau, atau strategi saya kalau mau beli Adro. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan aja dengan bagaimana strategi Bapak Ibu, apakah cocok dengan ini atau Bapak Ibu mau mengubah titik cut loss dan harga take profitnya juga ya nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu dan teman-teman bisa cuan, itu yang paling penting kan. Dalam trading ini yang cari cuan. Cuman nggak bisa juga kita nggak mau jual kalau lagi loss. Kalau sudah mendekati atau menyentuh harga cut loss ya cut loss. Itu salah satu cara memperbaiki sistem trading Bapak Ibu dan teman-teman. Karena biar bisa dievaluasi akhir bulan. Apakah win rate-nya lebih besar daripada win loss? Bapak Ibu trading selama 1 bulan kan akan terlihat di catatan. Jadi seperti itu ya untuk Adro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Indi yang pada hari ini ditutup turun tipis 0,55% kalau harga 905. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Indi untuk besok masih akan menguji 900. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 800 ya. Di situ ada EMA 150-nya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja. Cuman kalau saya melihat Indi ini mending nunggu di bawah ya. Di daerah 800 sampai 830 ini bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di 750 sampai 770. Di sini juga kalau Bapak Ibu mau cut loss ketat bisa juga buy di harga penutupan, cut loss-nya di bawah ini aja, di bawah EMA 200-nya. EMA 200-nya ada di 890. Bapak Ibu bisa cut loss di 870 sampai 860. Take profitnya ya terdekatnya aja dulu di 960. Kalau itu mampu di breakout ya Bapak Ibu pasang target di 1000 sampai 1030. Jadi seperti itu ya untuk Indi. Arah indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, sudah memotong garis 0. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, walaupun tidak dalamnya signifikan, cuman lebih dalam dari bar chart sebelumnya. Ya, langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada UNTR. Pada hari ini ditutup turun 1,98%.
ke level harga 23.550. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR saat menyentuh EMA 20-nya, UNTR kembali ditarik naik dan masih tutup di atas ya. Apakah potensi bagus untuk UNTR? Belum bagus ya, karena ini daerah pucuk. Jadi resiko dibawa turun ke 22.000, terdekatnya bahkan bisa ke 20.000. Ya, Bapak Ibu bisa lihat atau perhatikan range 1 UNTR ini cukup lebar. Dari 20.000 sampai 23.400. Jadi mending kalau mau buy on breakout. Nah, ya. Ini saya coba saya gambar. Nah, Bapak Ibu bisa buy on breakout. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya. Tapi Bapak Ibu perhatikan dulu, dia breakout disertai volume atau tidak. Kalau disertai volume yang signifikan, silahkan aja Bapak Ibu spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya 2 tick atau 3 tick di bawah EMA 20 ya bisa aja. Atau Bapak Ibu wait and see di daerah 21.000 ini juga bisa. Kalau di sini jangan ya, tidak disarankan beli di 22.000 ini karena ini harga pertengahan, mending nunggu di 21.000 aja belinya. Jadi dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD setelah mengarah ke bawah mulai melandai dan melandainya juga di atas 0. Bar chart di bawah 0 juga arahnya makin tipis ya. Nah, buy on breakout aja menurut saya bagusnya untuk UNTR. Juga UNTR akan bagus ya kalau mampu breakout dari ini. Target saya ada di 26.000 terdekat. Nah, kita pasang target di 26.000 aja terdekatnya. Kalau dia mampu breakout dari resisten kuatnya di 24.000 ini ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.